Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Pratwi. Kali ini saya akan membahas artikel saya tentang sistem pelatihan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Individu sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa dihindarkan dari yang namanya interaksi sosial di masyarakat. Adanya interaksi sosial ini akan mempengaruhi pembentukan sebuah kelompok. Secara umum, pengelompokan masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, pengelompokan secara horizontal berupa diferensiasi, dan kedua, pengelompokan secara vertikal berupa stratifikasi sosial. Menurut Peter A. Sorokin, pelatihan sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Dapatkah stratifikasi sosial ditiadakan? Stratifikasi sosial merupakan hukum sosial yang mutlak. Justru meniadakan stratifikasi sosial akan membawa kepada pemandekan dan kerapuhan masyarakat. Adanya kelas sosial superior menjadi sandaran kelompok inferior terhadap ancaman dari luar dan dalam. Bagaimana stratifikasi sosial terbentuk? Timbulnya pelatihan sosial dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya berbarengan dengan proses pertumbuhan masyarakat. Ada pula yang sengaja disusun untuk mencapai suatu tujuan bersama yang diinginkan oleh sejumlah anggota masyarakat. Ada beberapa ukuran atau kriteria umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pelatihan sosial pada masyarakat, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Apa saja dampak dari stratifikasi sosial? Yang pertama, kompetisi. Kompetisi merupakan dampak positif dikarenakan menyebabkan timbulnya dorongan dari setiap individu di dalam masyarakat yang kurang beruntung untuk bersaing untuk berpindah kasta, sehingga individu tersebut akan berusaha meraih prestasi dan bekerja keras. Lapisan sosial juga dapat dikendalikan dengan meningkatkan pembangunan di setiap daerah, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memiliki ruang untuk meningkatkan kelas sosialnya. Dampak yang kedua adalah eksklusivitas. Eksklusivitas dapat berupa gaya hidup, perilaku, dan juga kebiasaan mereka yang sering berbeda antara satu lapisan dengan lapisan yang lain. Eksklusivitas yang ada sering membatasi pergaulan di antara kelas sosial tertentu. Mereka enggan bergaul dengan kelas sosial di bawahnya atau membatasi diri hanya bergaul dengan kelas yang sama dengan kelas mereka. Dampak ketiga adalah etnosentrisme. Etnosentrisme dipahami sebagai mengagungkan kelompok sendiri. Dapat terjadi dalam stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Mereka yang berada dalam stratifikasi sosial atas akan menganggap dirinya adalah kelompok yang paling baik dan menganggap rendah dan kurang bermartabat kepada mereka yang berada pada stratifikasi sosial rendah. Dampak keempat adalah konflik sosial. Perbedaan yang ada di antara kelas sosial dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial maupun iri hati. Jika kesenjangan karena perbedaan tersebut tajam, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik sosial antara kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain. Misalnya demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah atau meningkatkan kesejahteraan dari perusahaan di mana mereka bekerja adalah salah satu konflik yang terjadi karena stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Dampak terakhir adalah ketidakadilan. Stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat akan membedakan mereka yang berada pada posisi minoritas dan mereka yang berada pada posisi minoritas. Secara objektif diasumsikan bahwa mereka yang berada pada posisi minoritas akan merasakan adanya ketidakadilan yang berkaitan dengan distribusi sumber daya ini. Contohnya, banyak rakyat kecil yang harus dijatuhi hukum pidana yang besar, padahal kasus sepele seperti kasus Nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu. Ia mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan tindakannya, sedangkan kasus korupsi yang banyak dilakukan kalangan elit mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Kesimpulannya, stratifikasi sosial atau pelatihan sosial dapat menyebabkan baik dampak positif maupun negatif di masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.